akibat pandemi COVID-19. Sama dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang menabung saham. Nah, sebelum masuk ke tentang menabung saham, dan sebelum juga saya memperkenalkan siapa sih teman saya di Tripodcast hari ini, saya akan mengajak teman-teman yang menyaksikan podcast ini untuk ikut dalam beberapa lomba terkait bulan inklusi keuangan. Ada 3 lomba. Yang pertama ada lomba TikTok, inklusi keuangan, juga ada lomba video literasi, dan ada lomba impersonate OJK Series. OJK Series itu apa? Ini adalah series yang berisi tentang informasi tentang inklusi keuangan yang bisa Anda saksikan di Instagram Live Meme Daeng setiap hari Minggu jam 7 malam. Informasinya menarik, berisi, tapi tetap dikemas dengan cara khas Meme Daeng. Dengan siapa saya hari ini? Tadi saya sudah sempat bilang, saya tidak akan sendiri di Tripodcast hari ini, karena ada teman saya yang biasanya Anda saksikan mungkin dia nge-review makanan, tapi hari ini akan bersama-sama mengulas tentang informasi keuangan. Saya sapa dulu, halo Bang Evan. Halo. Halo guys. Halo guys. Lokasinya di Tribun Pontianak. Bang Evan hobi makan. Hari ini kita bahas tentang nabung saham. Sesuatu yang berbeda, tapi biasanya Abang sering tanyakan nggak sih dengan orang-orang yang Abang temui di lapangan terkait dengan investasi? Sering. Kepada mereka-mereka pelaku usaha di pinggir jalan yang punya kafe, restoran. Apa sih selain investasi yang biasa mereka lakukan? Dan kayaknya emang butuh nih ya edukasi ataupun pemahaman untuk saham bagi mereka-mereka yang masih belum paham di investasi saham. Kayaknya ini segmen yang menarik sekali nih. Karena kesannya nabung saham itu rumit, uangnya perlu banyak, Bener. ngurusnya repot, maintenance-nya juga tidak gampang, benar nggak sih? Bener. Jadi jarang sekali kedengaran sama mereka-mereka pelaku usaha di luar sana. Mungkin bagi mereka yang nonton di saat ini, ya ini kesempatan kalian nih untuk bergabung di investasi saham. Oke, saya dan Bang Evan nanti akan mengundang narasumber kami hari ini untuk ikut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya menabung saham, apakah benar menabung saham itu mudah. Tapi sebelumnya, kita ada juga yang sudah bergabung. Ada Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Pak Rizky Purnomo, via Zoom. Ya, Assalamualaikum ya. Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dea atau apa? Kak dia saja biar tetap muda rasanya Pak Rizky. Ada Kak Dea sama Bang Evan ya. Siap, Pak. Apa kabar nih? Bagaimana Pak Rizky? Apa yang ingin disampaikan untuk membuka talkshow kita hari ini tentang nabung saham itu mudah? Ya, Silakan. terima kasih. Eh, yang saya hormati juga ada Pak Tovan ya dari IDX Kalbar dan Ibu Nurul ya dari Propami ya Kalbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang karena perkenannya kita bisa hadir di acara ini ya. Acara ini sebenarnya adalah wujud dari kontribusi nyata OJK dan Lembaga Jasa Keuangan dalam implementasi peraturan Presiden mengenai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi sejak tahun 2016 kita menetapkan Oktober ini sebagai bulan inklusi keuangan. Secara nasional untuk tahun ini kemarin kick off-nya tanggal 5 Oktober yang dilaksanakan di Jakarta oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Agama. Kegiatan ini dilakukan secara virtual karena dengan adanya pandemi COVID ya, kita semuanya sekarang serba virtual. Dengan metode seperti ini, OJK meluncurkan beberapa inovasi literasi seperti seri komik literasi keuangan untuk PAUD, rebranding keluarga Sikapi, serta peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar atau kita kenal dengan nama Kejar. Pak Rizky, terkait dengan kondisi pandemi ini, Pak, berpengaruh nggak sih? Ini kan ada program ekonomi nasional yang harus disinergikan dengan program-program OJK juga. Seperti apa progresnya saat ini? Pengaruhnya sangat besar adanya pandemi ini ya. Perekonomian kita sempat
apa namanya mengalami kontraksi ya sampai minus 5%. Bahkan di Kalbar ini juga kontraksinya sampai minus 3%. Tetapi OJK yang bersama dengan lembaga jasa keuangan sudah melakukan berbagai macam kebijakan ya, pelaksanaan kebijakan seperti adanya restrukturisasi kredit, kemudian adanya kemudahan dalam melakukan buyback saham ya. Ada juga program OJK bersama dengan pemerintah melaksanakan program subsidi bunga, melaksanakan program penempatan dana pemerintah di bank mitra ya, macam-macam. Bahkan ada penjaminan untuk kredit usaha mikro dan KUR yang kita kenal itu dengan cara dipermudah. Pak Cukup Rizky, banyak apa OJK optimistis pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan lancar? Oh iya, kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain ya, di Asia saja misalnya gitu ya, Indonesia ini kan minusnya sekitar 5 ya. Kalau negara-negara lain bahkan negara maju seperti Singapura itu minusnya sampai 11, Amerika bahkan lebih dari 15%. Sehingga untuk kembali ke angka positif sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat. Pun kita ketika di semester ketiga ini September terakhir kita memperkirakan bahwa terjadi kontraksi tapi menurun hingga sekarang ini kita berproyeksikan sekitar minus 1 sampai minus 2. Jadi dan kalau kita membandingkan dengan jumlah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara lain, itu kita masih sekitar 40% dari kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi. Baik. Pak Rizky, terima kasih sudah bergabung hari ini, menyempatkan waktunya. OJK pasti lagi rame-ramenya nih. Ya, lagi banyak ini kegiatan lah ini. Terutama dengan teman-teman dari industri dan dari teman-teman Kementerian Keuangan ya. Iya. Kemarin kita juga baru sama Pak Tovan juga nih sebenarnya. Mudah-mudahan bulan inklusi keuangan sampai 31 Oktober nanti lancar. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung meluangkan waktunya sore ini. Nah, Bang Evan, setelah ini berarti kita akan bertemu dengan siapa ya? Dengan narasumber Bapak Tovan dan Ibu Nurul. Nah, Bapak Tovan dan Ibu Nurul setelah ini akan bergabung dengan saya dan Bang Evan dan akan menjawab pertanyaan kita semua yang mungkin sekarang sedang berputar-putar di kepala, apa sih sebenarnya menabung saham itu. Setelah yang berikut ini, tetap di Triponcast. Udah ya, saya pamit nih ya. Boleh pamit nggak? Sesi kan?
Tribuners masih menyaksikan Tribpodcast, Tribun Pontianak Official Podcast, berbincang soal inklusi. Masih dengan saya dan Bang Evan hobi makan. yang hari ini kita akan cerita soal menabung saham itu mudah. Tadi Bang Evan sudah janjikan kita akan mengenalkan dua narasumber ya Bang? Yes. Yang pertama dengan Bapak Taufan Febiola, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia. Yes. Dan satunya Kak Dea. Ada Ibu Nurul Uyun, Ketua Propami Kalimantan Barat. Ibu Nurul, halo. Halo Mbak. Pak Taufan bagaimana? Sehat-sehat? Ibu Nurul sehat, Pak Alhamdulillah. Taufan sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap kesehatan yang terpenting saat ini ya. Betul Itu sekali, dulu yang Mbak Dea. ditanyain pertama kali ya Pak. Semoga Mbak Dia dan Mas Ivan juga selalu dalam sehat ya. Amin. Makasih Bang. doanya. Alhamdulillah. Nah, bicara soal nabung saham itu mudah. Sebelum kita masuk ke benar nggak sih nabung saham itu mudah? Kayaknya kalau udah bicara saham itu repot gitu urusannya. Kita kenalan dulu. Bursa Efek Indonesia orang sering dengar tapi mungkin masih belum akrab Pak Taufan. Iya. Diceritakan dulu kerjaannya ngapain sih BEI ini? Iya. Jadi Bursa Efek Indonesia adalah yang punya tempat perdagangan produk-produk pasar modal ya. Kita bagian dari Self Regulatory Organization, yaitu regulator tertentu yang memang difungsikan untuk meregulasi di sektor tertentu. Dalam hal ini adalah industri pasar modal. Seperti halnya dengan perbankan ya, pasar modal Bursa Efek itu di bawah pengawasan dan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan, Mbak Dea. Seperti itu. Berarti si Bursa Efek ini adalah mallnya, produknya yang dijual di dalam nanti akan dibantu dijualkan dalam tanda kutip ya oleh Ibu Nurul Ya. dari Propami. Sebenarnya ke perusahaan efek gitu. Jadi kalau Propami itu asosiasi yang membawahi mereka-mereka yang Profesi. berprofesi di bidang. Oh. Iya. Jadi Oke. betul sekali Mbak Ada Dea. berbagai profesi yang terkait Iya. berarti. Persis. Jadi Bursa Efek ini ibaratnya mallnya. Kemudian di dalam mall itu biasanya kan ada counter-counter toko. Nah, counter-counter toko yang menawarkan produknya ini di pasar modal kita nyebutnya sebagai anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Nah, ini yang mereka bertugas berinteraksi dengan masyarakat untuk memfasilitasi mereka menjadi investor di pasar modal dan membantu untuk masyarakat bisa menabung saham tadi, seperti itu. Baik. Nilainya berapa tuh? Ya, jadi Tribuners dan Sobat IDX ya yang menyaksikan bincang kita ya pada sore hari ini bahwa sekarang ini pemerintah ya ingin fokus meningkatkan daya beli masyarakat, Mbak Dea, Mas Ivan. Oke. Jadi salah satu untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah kita pemerintah ingin membawa masyarakat Indonesia shifting dari saving society menjadi investing society. Baik. Ya, karena dengan pemahaman investasi yang baik, maka masyarakat Indonesia tidak hanya mengandalkan gaji saja, ya penghasilannya untuk mereka bisa mengkonsumsi, ya untuk membeli produk, ya membeli aset, tapi dengan mereka memiliki pemahaman investasi yang baik, nanti asetnya tersebut, uangnya tersebut, gajinya itu dapat diinvestasikan ke produk-produk yang tepat. Nah, salah satunya adalah produk di pasar modal, Mbak Dea, Mas Ivan. Nah, kita pemerintah untuk mewujudkan investing society tadi, kita punya gerakan namanya Yuk Nabung Saham. YNS nabung. itu ya. Iya, Yuk Nabung Saham ini ingin mengajak semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status sosial dari seluruh Indonesia, mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa memiliki produk tabungan saham dengan mulai dari 100.000 saja, Mas Ivan. Dimulai dari 100.000? Yes, 100.000 Oh, masyarakat ternyata- Indonesia sudah bisa 100.000 bisa loh membeli rupanya. perusahaan saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan mudah. Bisa lewat handphone, bisa lewat laptop ya, dengan gadget mereka masing-masing, dengan tabnya, mereka bisa langsung bisa membeli saham-saham yang sangat terjangkau, bagus untuk jangka panjang. Tapi kemudian muncul pertanyaan, belinya gampang, harganya bisa mulai 100.000 rupiah, tapi masalahnya bendanya yang kayak apa nih? Nah, Untungnya beli saham ini apa? Masyarakat kan betul. selama ini ya Bang Evan beli properti biasa, beli emas biasa Di ya tanah nggak sih? biasa kan? Iya betul. Tapi gimana sih gambaran kalau ngebeli saham tuh seperti apa sih buat mereka-mereka yang awam di luar sana tuh? Ya, jadi Tribuners dan Sobat IDX ya, untuk itu Bursa Efek Indonesia kita punya program rutin setiap minggu namanya Sekolah Pasar Modal. Ini Sekolah gratis. pasar modal. Ya, gratis dan seperti saat pandemi ini pun kita juga sering melakukan edukasi seminggu bahkan sampai 3 kali ya untuk edukasi webinar ya, kolaborasi live untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa?
Karena nabung saham ini sekarang sangat mudah, simple, dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Pertama, para masyarakat ini cukup mengakses sosial media yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, bisa websitenya Propami juga, ya. Propami adalah perkumpulan profesi pasar modal Indonesia. Dan bisa juga mengakses membaca berita yang ada di Tribun pastinya. Di situ Baik. lengkap sekali informasi tentang bagaimana menabung saham. Karena kenapa? Pertama, warga negara Indonesia yang memiliki KTP, ya, kemudian punya NPWP, mereka sudah bisa memiliki rekening tabungan saham secara gratis, Mbak Dea. Seperti itu. oke. Dimulai dari Untuk 100.000 rupiah mulai tadi. dari 100.000, mereka bisa menyisihkan sebagian penghasilannya rutin sebulan 100.000 untuk mereka tabung dengan membeli saham-saham yang kinerjanya tentunya yang baik. Seperti Baik, itu. saya mau ke Bu Nurul dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya Bu Nurul di masyarakat. Ya. Ketika saya beli emas, saya lihat nih bentuknya. Belum lagi kalau perhiasan bisa saya gunakan nih kemana-mana. Iya. Ketika misalnya beli saham, apa sih untungnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Keuntungan ya, investasi kan pasti ada keuntungan, ada resiko gitu kan. Kalau keuntungan yang umum itu kan biasa di pasar modal kita bilang capital gain. Itu kita beli harga berapa, jual harga berapa, selisihnya itu namanya capital gain. Itu keuntungan gitu kan. Misalnya saham Telkom kita beli 2.700, 2.750 kita jual, kita udah dapat keuntungan Rp50 dikali berapa lembar kita beli. Beli saham itu minimal satu lot itu 100 lembar. 100 lembar. Iya, ada lagi karena saham itu kan adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan ya gitu. Jadi kalau kita sebagai investor kita membeli saham perusahaan itu, biasanya perusahaan tersebut misalnya dia ada keuntungan berapa gitu di tahun kemarin, itu ada alokasi untuk pemegang saham. Jadi kita yang punya saham kita juga dapat bagian keuntungan yang namanya dividen. Umumnya seperti itu. Ada keuntungannya, ada capital gain yang bisa diraih Ya. juga kalau tadi berinvestasi saham. Betul Jangka sekali. waktunya kalau mereka melakukan investasi saham itu berapa lama sih bagi mereka yang baru memulai investasi saham gitu? Kalau jangka waktu itu balik ke orang ini dia mau jadi investor atau trader gitu kan. Kalau investor itu sifatnya relatif jangka panjang gitu kan. Jangka panjang itu terserah. Itu paling pakai target. Misalnya dia beli bank BRI sekarang harganya 3.100. Saya mau jual di BRI nanti pada saat harga 5.000 gitu kan. Ya itu dia simpan sampai harga segitu baru dia jual gitu kan. Oh. Iya. Kalau trader itu lebih ke harian tuh, Bang Evan. Kalau trader gitu harian gitu ya? Iya. Kayak orang lakukan jual beli pada umumnya berarti? Iya, sama seperti itu. Menargetkannya tiap hari berarti? Kapanpun mau banyak dia mau yang jual? seperti itu setiap hari. Oke. Iya. Tapi kalau yang nggak mau sibuk, mending yang beli hari ini simpan nanti untuk jangka panjang Iya, berarti kalau ya? kita sih selalu sarankan ke investor itu sebaiknya dia buka 2 rekening atau dalam 1 rekening tapi dia bagi 2 gitu. Investasinya tuh ada jangka panjang, jangka pendek gitu. Jadi jangka panjang untuk lama dan itu pasti keuntungannya juga cukup tinggi ya dari yang udah pengalaman selama ini. Kalau untuk hari-hari trading kan kadang juga sekarang banyak kayak mahasiswa atau apa kan karena modal tadi beli saham cuma 100.000, Bener. mereka cari duitnya di market gitu kan, dapat 1%, 2% satu hari keluar gitu. Jadi sekarang pelakunya tuh Iya. banyak anak-anak mahasiswa berarti? Sekarang iya. Wih, keren. Iya. Luar Sebenarnya biasa. anak-anak Depan ya. muda, Sekarang anak anak muda milenial investor, yang ya. umurnya di bawah 30 tahun, mereka banyak aktif mulai berinvestasi di pasar modal. Di Kalimantan Barat ya, itu prosentase dari total 60.000 investor kita yang aktif itu sekitar 49.000-nya adalah investor milenial. 49.000 Yes, investor milenial. betul sekali. Ya. Berarti kan tingkat edukasinya sudah baik ya. Benar. Betul. Dan karena memang orientasi produk seperti saham ini jangka panjang, makanya kita buat kampanyekan gerakan Yuk Nabung Saham. Jadi menyisihkan sebagian keuntungannya rutin untuk membeli saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Karena saham ini kan diperdagangkan setiap hari. Dia berfluktuatif. Jadi ada resiko juga untuk investor yang membeli saham. Itu mesti diperhatikan saham yang dibeli pastikan kinerja keuangannya bagus, Nah, bisnisnya baik. Nah, supaya apa? Tingkat fluktuatifnya bisa dianalisa dan diprediksi dengan baik seperti itu. Untuk yang belum kenal atau yang awam ya Bang Evan, Benar. paling kan kita cuma ngelihat daftarnya tapi tidak mengenal perusahaannya yang Iya, mana yang benar. bagus. Jangan baru Betul. invest udah loss. Iya. Gimana caranya kita memilih perusahaan yang memang benar-benar memiliki track record yang baik? Sebenarnya sekarang itu kan kita beli saham itu investor itu informasi itu udah sangat banyak gitu kan. Betul. Otomatis memang kalau kita mau beli suatu perusahaan kita lihat dulu kinerja fundamental perusahaannya itu banyak sih. Kita bisa lihat di
Kalau di sekarang koran udah jarang sih ya. Sekarang koran udah jarang. Kalau website saya biasa sih kalau untuk investor saya ini aja minta dia install ada satu aplikasi gitu Iya. kan, RTI Business biasa di situ kita bisa lihat fundamental perusahaannya gitu kan. Misalnya kita tertarik untuk punya Bank BRI nih tadi saya bilang kalau BRI sih secara kasat mata pun kita lihat fundamental itu udah pasti bagus gitu kan. Udah pasti bagus karena saham itu kan ada beberapa kategori dari Iya. bursa itu ada yang lapis pertama biasa kita bilang blue chip itu BRI salah satunya gitu kan. Jadi kalau udah saham-saham itu ya maksudnya beli aja merem nggak usah lihat fundamental pun nggak apa-apa karena kan kita semua Atau tahu jangka BRI panjang seperti gitu apa ya, gitu taruh kan. ya. Tapi harga saham itu kan beragam. Ada yang Rp50 sampai ada yang 100 ribuan gitu kan. Ada saham-saham yang second liner atau third liner yang harganya mungkin cuma Rp50, Rp100 gitu kan. Kita tertarik beli misalnya kan, itu kita bisa lihat dulu fundamentalnya. Dari aplikasi yang saya bilang itu, RTI Business itu, kita bisa tinggal masukin kode sahamnya ini, kita bisa buka laporan keuangan di situ. Kita bisa lihat kinerjanya di situ. Dan nanti para masyarakat ya itu juga bisa menggunakan handphonenya, Iya. gadgetnya untuk bisa melihat data-data tadi, Bu. Ya, bisa melalui aplikasi yang online trading system yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas. Di Kalimantan Barat ini ada 11 perusahaan sekuritas yang memiliki cabang, di mana semuanya memiliki aplikasi online trading system yang terintegrasi. Jadi masyarakat untuk melihat, membaca, melihat rekomendasi saham apa yang bagus, itu semua sudah ada di dalam gadget yang dimiliki dan diberikan akses secara gratis untuk mereka untuk belajar seperti itu. Saya Jadi tuh tertarik. mantap Gimana, ya. Bang Evan? Kak Dia dulu boleh? Saya tuh tertarik tadi Bu Nurul Iya. kan sempat cerita soal ada beberapa saham sebenarnya yang perusahaannya sudah stabil, yang cukup merem pun sebenarnya udah aman nih Iya, kalau dibeli iya, gitu. iya. Di kondisi pandemi seperti ini, sektor-sektor apa saja sih sebenarnya yang mungkin bisa dibilang aman kondisinya? Sekarang sih mungkin jangka panjang ya, relatif aman jangka panjang ya. Jangka panjang kita masih tetap rekomendasinya banking ya, Pak Tovan ya. Banking itu ada Bank BCA, Bank BNI, BRI tadi yang saya bilang, Bank Mandiri gitu kan. Perbankan ya Ya, berarti. Perbankan ya. bisa untuk jangka panjang. Terus sektor yang bertahan di kondisi apa aja, consumer good itu kita ada Unilever, ada Indofood gitu kan. Ya. Seperti itu. Terus yang menarik lagi kemarin juga saya beberapa pas di ini juga IG-nya EDEC juga saya bilang telekomunikasi. Seperti contohnya Telkom ya. Telkom itu sekarang itu harga terendah setelah 5 tahun. Harga terendah. Iya, kemarin masih di atas 4.000 kan, hampir 5.000 kan. Turun-turun pun kalau sebelum Covid itu paling di 3.000-an sekian gitu kan. Sekarang di harga 2.000 lebih. Hari ini 2.700 gitu. Itu terendah setelah 5 tahun. Itu sangat menarik kalau untuk investasi jangka panjang ya. Karena dari Setelah, pengalaman gitu kan di pasar modal ya. Kebetulan dari tahun 98 kan saya di pasar modal kan. Saham blue chip istilahnya tadi yang saya bilang ya. Saham bagus itu kalau dia turun dia pasti akan kembali ke harga tertingginya, dan kalau dia udah kembali ke situ dia pasti akan di atas itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita beli Telkom 2.700, 5.000 nggak muluk, bisa. Oh, oke. Iya. Jadi kalau melihat belajar dari data perjalanan perekonomian Indonesia melalui beberapa kali krisis, itu biasanya memang sektor yang pertama untuk pulih adalah pertama perbankan, ya. Itu akan pengalaman kita sektor saham-saham perbankan biasanya relatif pulih lebih dulu. Kedua, karena tahun ini kondisinya adalah krisis kesehatan, pandemi. Ada tambahan satu sektor yang menarik yaitu sektor saham-saham farmasi. Farmasi. Apalagi ini menjelang akan mulai diproduksi dan dirilisnya vaksin. Ya, dari anggaran APBN saja sudah ratusan triliun yang dipersiapkan untuk disediakan untuk vaksin. Nah, ini tentunya akan memberi insentif yang positif untuk perusahaan-perusahaan dari sektor saham farmasi. Selain itu, ada satu sektor consumer good yang memang selalu dalam kondisi krisis, sektor ini selalu memiliki daya tahan yang sangat baik. Dan yang terakhir adalah sektor manufaktur, ya, khususnya kawasan industri. Karena kemarin kita melihat baru memiliki Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ini menurut BKPM ada 153 perusahaan yang mau masuk investasi di Indonesia. Ini membawa berkah bagi sektor infrastruktur dan kawasan industri. Jadi ternyata kondisi pandemi ini khusus buat Indonesia itu memberikan peluang yang begitu banyak untuk sektor-sektor yang saham di pasar modal miliki. Begitu Mbak Dea. Pak Tovan, sebentar saya salah ya.
Tadi Bapak sempat menyinggung soal Undang-Undang Cipta Kerja. Yes. Berarti walaupun saat ini pro kontranya masih tetap bergaung, ada demo di mana-mana. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di lantai bursa, efeknya justru positif. Ya, jadi begini, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak klaster yang tertuang di dalamnya. Bahkan mereka merapikan 1.600 peraturan yang mungkin selama ini berbenturan, tumpang tindih. Dari klaster ketenaga kerjaan ada catatan tersendiri. Tapi ada puluhan klaster lain yang itu secara jangka panjang akan bisa membawa kekuatan ekonomi Indonesia akan bisa menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Saat ini pun kita sudah terbesar di Asia Tenggara. Untuk kita bisa maju pulih lagi, ini yang memang diperlukan untuk terobosan-terobosan apa untuk bisa membawa insentif positif bagi kondisi perekonomian dan peluang-peluang kerja baru yang bisa dihasilkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi catatan untuk jangka panjang. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan banyak manfaatnya buat ekonomi kita. Begitu, Mbak Dea. Berarti di situasi polemik seperti ini sangat momentumnya tuh bagus untuk menginvestasikan saham bagi mereka yang kepengen mau masuk saham berarti. Betul. Banyak sekali insentif positif yang bisa didapat terhadap impact kepada beberapa sektor kita di pasar modal untuk perusahaan-perusahaan. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan dianalisa oleh para masyarakat, investor kita yang sudah bergabung di Yuk Nabung Saham ini. Mulai kita menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk mulai mengakumulasi, membeli saham-saham yang 4 sektor tadi setidaknya bisa menjadi pilihan, Mas Ivan. Iya. Baik, kita jeda dulu ya Bang Evan ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Di antaranya tadi kan ada beberapa background kasus yang sempat dibahas oleh Pak Taufan ya Bang Evan ya. Mulai dari situasi pandemi saat ini sampai dengan adanya undang-undang yang baru disahkan. Ternyata ngaruh nih sama harga saham yang ada di lantai bursa. Nah, apakah kalau misalnya kita investasi saham harus update terus sama berita untuk bisa tahu harga saham yang akan kita beli? Kita bahas setelah ini. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Bapak memprovokasi. Tenang Bang, nanti saya bikin traktiran ramai-ramai nanti traktir makan. Jadi biar kita bisa lewat. Tolong iklannya jangan mendadak Bang, melambai-lambainya Bang, 1 menit lah kira-kira sebelumnya Bang. Powernya aman kah Bang Modong? Aman ya powernya? Suaranya jelas ya? Aja nih. Nggak apa-apa Bang, nggak ragu-ragu Abang Modongnya. Apa? Nggak ragu-ragu kok. Ampun, Mas. Krisis, Bos. Tapi udah bagus ya sih. Udah bagus. Dapat sih poin-poin penting. Kau ini di kantor mana sih? Sekarang Pintraco, sekuritas. Di Pontianak Mall. Perdana. Ingat Oh, di Sentral Perdana. Perdana. Oh, Perdana. dulu Sentral Perdana. di Pontianak Mall dulu. Dulu kan Pontianak Mall. Oh gitu ya? 4. Hai, aku Ahmad Gunawan. Di vlog kali ini aku akan mengajak kamu ke mode waspada. Waspada pinjaman online Oh, ini ilegal. maksudnya. Ada banyak sekali yang menjadi korban dari fintech pinjol ilegal. Ada yang diteror, diintimidasi hingga dilecehkan. Padahal sumber masalahnya hanya satu, kurangnya ketelitian dalam melakukan pinjaman online. Jika kamu ingin melakukan pinjaman online, kamu harus baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telusuri apakah perusahaan fintech pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Berdasarkan data pertanggal 13 Agustus 2019 ada 127 fintech pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Datanya bisa kamu lihat di ojk.go.id. Pastikan fintech pinjol yang kamu pilih ada di daftar tersebut. Jangan hanya karena persyaratannya mudah lalu kamu mudah tergiur. Ingat, yang mudah belum tentu aman. Lalu bagaimana jika kamu sudah menjadi korban? Kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan dan segera laporkan ke polisi karena ini sudah dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayo lebih bijak dalam memilih pinjaman online dan hindari pinjol ilegal. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Woi, assalamualaikum. Kali ini aku akan ngegibah tentang waspada pinjaman online ilegal karena dapat berdampak buruk bagi kita. Yang pertama, bunga bisa melebar. Elah,
kemarin pinjem duit gua 100.000, sekarang balikin 4 juta. Ih wow. Yang kedua, kalian bisa diteror. Bilang TV itu kucing. Woi, bayar woi utang lu woi. Ada tips nih buat kalian agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, Allah mau pinjem duit gak sama gue? Bunganya ringan loh. Bisa dicicil juga 8 sampai 12 hari. Ih wow. Yang kedua, lo mau pinjem duit gak sama gue? Lu udah terdaftar di OJK belum? Udah dong. Ya udah sekarang gue pinjam 80 juta. Yang ketiga, jika kalian sudah terlanjur meminjam, laporkanlah ke pihak yang berwajib. Woi, bayar utang lo. Kalau enggak gue baku hantam nih. Halo, ke polisi? Ada apa, Beb? Mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Anda masih menyaksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Dea, ada juga Bang Evan. Hai. Jangan lupa Tribuners Hai, guys. wajib nonton nih ya, Oh, karena ada Tribuners wajib giveaway nonton. nanti di akhir acara ya. Betul sekali, sampai akhir ditonton, nanti akan dibagikan dan dipilih, diinformasikan siapa yang menang. Nah, bicara soal saham, tadi kita sudah sempat cerita bahwa ada situasi tertentu yang terjadi di dunia yang ternyata berpengaruh dengan harga saham. Nah, Bu Nurul, apakah kalau misalnya kita investasi saham, kemudian kita harus selalu update dengan perkembangan terkini yang terjadi? Sebaiknya seperti itu. Iya. Terutama untuk mereka yang apa ya, trader tadi saya bilang. Kalau untuk investor mungkin dia cuman harus ngelihat mengupdate laporan keuangan perusahaan aja, karena dia kan sifatnya jangka panjang kan. Betul. Dia beli untuk disimpan mungkin setahun 2 tahun baru dia jual. Tapi kalau kita pengen jadi trader, otomatis harus update informasi. Update informasi dan Iya. itu kalau rentan waktu jualnya tuh kapan tuh, Bu? Nggak ditentukan sih. Misalnya kita beli sekarang, tiba-tiba 1 menit kemudian naik, jual, udah. Oh, gitu. Iya. dengan acuan jam saja berarti menit dan jam gitu ya. Iya, iya. Oh, jadi mereka bisa pilih 2 alternatif tadi ya, mau jadi trader ataupun mereka taruh dan nanti jualnya 1 sampai 2 tahun kemudian Iya, gitu. iya. Dan kita kan di industri pasar modal itu kita punya profesi para profesional yang membantu para investor dan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, referensi dan rekomendasi saham apa kira-kira yang besok bagus untuk dibeli. Nah, itu adalah tugas anggotanya Ibu Nurul Uyun nih, anggota Propami ya. Mereka ada 3 ya Bu, setidaknya profesi di pasar modal Iya, yang ada tergabung 3. di Propami. Pertama adalah wakil perantara pedagang efek atau pialang saham kita mengenalnya. Kedua, penjamin emisi efek dan wakil manajer investasi. Nah, profesi-profesi inilah yang membantu para investor masyarakat untuk mendapatkan informasi tadi. Jadi mereka secara proaktif akan memfasilitasi investor dan masyarakat untuk bisa mengetahui informasi terkini. Jadi masyarakat sekarang dimudahkan. Semua informasi begitu bangun tidur sudah muncul di gadgetnya. Saham apa yang bagus dibeli hari ini. Nah, itu Jadi kalau bagian misalnya dari saya punya uang, Ibu. tapi saya nggak punya waktu nih untuk Yes. mengupdate informasi, berarti tinggal Iya. menghubungi Bu Nurul Uyun ini Iya. dan teman-temannya di Propami. Betul. Nah, Wow. kita tadi Menarik ya? cerita soal risiko ya Bang Evan Iya. ya. Risikonya juga tinggi, walaupun ada potensi capital gain tadi yang bisa diraih. Benar nggak sih bisa benar-benar loss sampai zero, sampai tidak dapat apa-apa sama Iya. sekali? Kalau- Bisakah begitu? Di pasar modal itu tidak seperti itu. Karena harga saham yang terendah di perdagangan di Bursa Efek itu adalah Rp50. Nggak bisa sampai 0. Kalau yang 0 itu mereka habis minus, mohon maaf, mungkin bukan investasi di saham yang di Bursa Efek Indonesia. Karena di tengah kita masyarakat banyak yang ngaku-ngaku saham, ya. Seperti contohnya indeks saham. Indeks saham itu bukan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Itu bukan aset tapi produk derivatif. Dan mereka ini biasanya ditawarkan indeks saham di luar negeri. Jadi perusahaan-perusahaan yang sering menawarkan seperti perusahaan forex, komoditas itu bukan bagian dari pasar modal Indonesia. Mereka bukan bagian dari industri keuangan. Mereka izinnya dari Departemen Perdagangan. Izinnya memperdagangkan kontrak berjangka komoditas. Jadi produk-produk yang ditawarkan seperti indeks saham, emas, itu bukan di pasar Indonesia.
itu pasar luar negeri. Jadi tidak ada perlindungan investornya. Nah, ini yang masyarakat perlu pahami. Jadi bahwa berbeda harus ya, Pak, ya, dipelajari. berarti ya? Sangat berbeda, sangat berbeda. Karena kalau saham yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia itu benar-benar sebagai aset. Jadi namanya dia tercatat di perusahaan yang dia beli. Contoh, seorang investor masyarakat membeli saham Telkom Indonesia. Itu namanya akan tercatat di PT Telkom, Bu, Mbak Dea, Mas Ivan, sebagai pemilik saham Telkom. Terus kemudian yang membeli BRI, BCA, dan ada 700 perusahaan yang bisa dibeli. Nah, ini yang tentunya masyarakat bisa datang bertanya ke Bursa Efek Indonesia atau ke perusahaan sekuritas yang ada 11 tadi di Pontianak untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Kenapa? Karena saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, Bu, itu bisa dijaminkan ke bank untuk pinjam kredit, bisa dijaminkan ke penggadaian. Karena dia saham ini sebagai surat berharga dan dijamin sebagai aset diakui di Indonesia. Diakui di Indonesia. Iya, betul sekali. Berarti ini aman dong posisinya ya. Jadi Aman. tidak akan kemudian nanti investasi uangnya senilai sekian juta atau sekian puluh juta rupiah, terus kemudian tahu-tahu investasinya bodong. Nggak begitu. Tidak seperti itu. Makanya ada di pasar modal kita di Bursa Efek ada perlindungan investor. Pertama adalah uang nasabah investor yang ada di rekening tabungan saham di bank-bank custody kita itu dijamin oleh LPS-nya pasar modal, namanya SIPF, Securities Investor Protection Fund. Jadi kalau uangnya tiba-tiba hilang atau apa, itu nanti diganti, dijamin. Kedua, para investor kita itu diberikan fasilitas untuk edukasi secara gratis oleh Bursa Efek Indonesia, tanpa syarat, bebas. Kita punya kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, mereka bisa mendapatkan edukasi. Nah, ini salah satu yang membedakan mana investasi yang legal dan mana investasi yang bodong. Kalau investasi yang bodong, justru masyarakat nasabahnya itu diajarkan tidak perlu belajar, tidak perlu edukasi, tidur nyenyak, bangun-bangun kaya gitu kan. Nah, padahal di mimpinya yang kaya, bangun loss. Tapi kalau di Bursa Efek, di pasar modal, kita mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk belajar justru. Menjadi cerdas dan pintar, karena untuk belajarnya itu gratis. Bahkan kita berikan secara rutin ya, sehingga masyarakat dari mulai nggak ngerti sama sekali, mungkin sampai bisa menggantikan saya di sini, itu gratis diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Yes, Mantap. Nah, Bang Evan ini juga sudah mengumpulkan pertanyaan dari masyarakat ya, Bang, terkait dengan tabung saham ini. Benar. Jadi ada beberapa di DM yang masuk di Instagram. Itu, Bang, nanti tolong titip pertanyaan, Bang, tolong titip pertanyaan. Jadi dari banyaknya pertanyaan tadi untuk Bapak sama Ibu tadi, ada kita pilih beberapa poin yang mungkin kita akan sampaikan di sini ya. Ini contohnya, ketika kita berinvestasi saham, apakah saya selaku orang awam itu harus memantau secara langsung pasar modal tersebut? Bagi saya yang masih awam. Baik, jadi dengan teknologi yang sedemikian canggih saat ini, informasinya itu datang langsung ke si para masyarakat dan investor. Jadi tugasnya Bu Uyun bersama rekan-rekan yang mengolah, menganalisa setiap hari. Dan informasi itu tinggal disampaikan kepada masyarakat, nasabah, investor sesuai dengan channel informasi yang diinginkan. Bisa via email, WA, SMS, seperti itu. Atau lewat sosial media. Jadi masyarakat sekarang justru menjadi raja dia kalau jadi investor di pasar modal. Karena informasi tanpa diminta sudah diberikan. Berarti teknologi informasi hari ini membuat investasi di pasar modal itu jadi lebih gampang dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, mudah, transparan, terjangkau, dan menguntungkan. Ini kata kuncinya, Mbak Dea, Mas Ivan. Dimulai dari 100.000 tadi ya. Yes. Iya, Seperti itu. 100.000 sudah bisa. Dan loh. bahkan kita mengundang seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, Bursa Efek Indonesia bersama 11 perusahaan sekuritas yang cabangnya dari Pontianak, kita memberikan akses tabungan saham gratis untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Barat yang ingin memiliki rekening tabungan saham untuk belajar. Ya, ini kata kuncinya. Ya, semakin kita mengetahui produknya dengan baik, maka peluang kita untuk mendapatkan keuntungan semakin besar, Mbak Dea, Mas Ivan. Seperti itu. Nah, setelah belajar, kemudian bisa berinvestasi lebih banyak lagi Betul untuk bisa meraih sekali. keuntungan yang Iya. lebih besar pula. Yes, karena ketika kita membeli saham, ya, Mas Ivan, Mbak Dea, itu biaya yang dikenakan hanya waktu membeli dan menjual saja. Selama sahamnya kita simpan, itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Selama dia menyimpan sahamnya untuk sebagai aset, kemudian bisa diwariskan. Seperti itu, Mbak Dea. Wow,
sangat menarik ya. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Harus berapa lama sih uang atau berapa banyak sih uang yang harus diinvestasikan ke saham baru kita bisa merasakan keuntungan dari investasi saham yang nantinya mereka lakukan? Nah, ini Bu Uyun nih yang bisa menjelaskan nih. Bu, silakan Bu. Apakah saya harus punya 1 miliar dulu, Bu, baru saya bisa merasakan manisnya keuntungan? Enggak lah. Kita hitungnya berdasarkan persentase lah ya. Maksudnya semakin besar dananya, makin besar keuntungan gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa sih dana yang diperlukan, tadi kan untuk buka rekening saham cuma 100.000 gitu kan. Cuman kan memang kalau 100.000 itu kita lebih ke menabung saham. Mungkin setiap bulan atau setiap minggu disisihkan 100.000 membeli saham, itu untuk disimpan Kategorinya jangka masih panjang. menabung Iya. saham gitu ya? Iya, kalau tadi yang saya bilang untuk trading dengan 100.000 kan kayaknya bisa sih saham kan ada yang Rp50. Benar. Tapi Tapi marginnya mungkin kecil. keuntungannya juga kecil banget gitu benar, kan kalau benar. dengan 100.000. Sesuai dengan modal ya Bu ya? Iya. Biasa kita kalau misalnya itu dicoba dengan 5 juta tuh udah ada gitu keuntungannya lah, maksudnya udah Berasa. Kerasa nih. lah, ya. Kalau 100.000 kan nggak berasa. Sesuai. Berarti lebih relevan ke investasi saham ketimbang kalau kita melakukan deposito gitu ya? Otomatis harusnya ya, Bila- bukannya menginikan deposito. Karena kan deposito kan bank kan, Benar. bank kan lebih ke fungsinya saving kan. Sebenarnya kan kita bukan fungsi investasi ya. Investasi ya ke pasar modal gitu. Karena biasanya saya ke pelaku-pelaku usaha yang ke pinggiran Iya. jalan, resto, kafe ataupun yang lainnya tuh, Iya. kalau kebanyakan mereka tuh hanya tahunya tuh tentang nabung, Iya. nabung dan nabung. Bu, kalau Itu. misalkan ada dapat keuntungan dari jualan ini taruhnya biasanya beli apa? Biasanya saya nabung aja Mas, bilang, atau saya nabung aja Bang. Jadi perlu nanti saya beritahu ke mereka bahwa ternyata ada produk selain nabung, yaitu menginvestasikan ke saham atau nabung saham Iya. gitu ya ke mereka. ya? Kebetulan kan ada cabang di Palangkaraya itu kan. Di Palangkaraya itu ada satu tukang sate, kemarin tuh malah masuk koran di sana gitu kan. Investornya tukang sate di sana gitu. Udah keren dia jualan sate sampai trading gitu kan. Tukang Akhirnya sate dia juga juga ngajak transaksi teman-temannya, jual beli iya. Bahwa saham ya? siapapun ternyata Iya, bisa ikutan trading. Bisa. Jadi Mbak Dea Mas Ivan, kalau kita bicara investasi ini kan memang berlaku hukum high risk high return. Jadi produk deposito ini kan memang dia pendapatan tetap ya. Pendapatan Jadi tetap. resikonya ini memang relatifly lebih kecil dibandingkan saham ya. Kalau saham kan karena dia berfluktuatif, maka resikonya lebih besar dari deposito. Jadi kalau imbal hasil yang didapatkan saham rata-rata lebih besar dari deposito, emang sudah bagian dari karakternya ya. Karena resiko deposito kan lebih kecil dari saham. Berarti Tapi untuk dia yang fixed senang income. tantangan, Yes. saham ini investasi yang pas dong. Betul sekali. Kalau orientasinya jangka panjang, itu kita bisa menghitung tuh ya trennya dalam jangka panjang. Pasar modal Indonesia itu bisa memberikan return yang relatif lebih tinggi. Lebih tinggi. Seperti itu. Nah, Bu Yun, tadi kan menarik data yang disampaikan oleh Pak Tovan. Katanya ada sekitar 60 ribuan investor saham di Kalimantan Barat ini, 49 ribu diantaranya millennials. Sebenarnya lebih mudah mengajak millennials untuk bergabung dan menjadi investor saham atau generasi yang lebih senior yang lebih mudah diajak? Mudah milenial sih. Milenial ya? Satu itu kedua ini kan sekarang kan kita kan memanfaatkan teknologi kan, yang istilahnya familiar dengan ini kan milenial ya. Benar. Jadi lebih gampang kita mengajak mereka, terus mengajarkan mereka seperti itu. Kalau untuk yang mereka yang inilah gitu kan mungkin Yang sudah Yang lebih berumur, senior sudah ya. berumur. senior, Iya. itu malah mereka lebih ke ini sih, kebanyakan sih mereka sebagai investor gitu kan. Oh Dia beli biarin gitu iya. nanti nikmatin beberapa Iya, tahun kemudian. iya, iya. Oh, Ya, kembali betul ke sekali. tipikal saya berarti tipikal ya. Iya. Ada karakteristiknya masing-masing berarti. Ini sepertinya ada kode, kita sudah hampir sampai di ujung talkshow-nya hari ini bersama Pak Tovan dan Bu Nurul Uyun. Padahal lagi seru-serunya ya. Iya, loh, benar. Nah, apa yang mau disampaikan? Saya mau ke Bu Nurul Uyun dulu. Bagaimana mengajak masyarakat? Bagaimana sih gampangnya menjelaskan bahwa nabung saham ini lebih untung loh, termasuk investasi yang untung Yes. dibandingkan dengan jenis yang lain seperti properti, emas dan sebagainya ya. Kita bandingkan dengan properti emas gitu kan, saham kenapa mungkinnya lebih menguntungkan. Kalau kita punya uang nih 50 juta, Yes. kita beli saham BRI misalnya kan 50 juta.
Dengan kita 50 juta ini misalnya kita belikan rumah gitu kan, itu sama kan, properti juga sifatnya jangka panjang ya, jangka panjang. Misalnya itu 2 tahun kemudian kita jual gitu kan, kita butuh uang, kita jual properti kita 2 tahun kemudian. Kita harus menjual keseluruhan kan, itu kan, maksudnya satu rumah itu harus kita jual kan. Betul. Sedangkan di saham misalnya kita beli 50 juta, mungkin 2 tahun lagi udah jadi 70 juta. Kita cuma butuh uang nih sekarang 20 juta, kita jual aja senilai 20 juta, sisanya masih tetap di situ gitu kan. Oh, rumah kan nggak bisa cuma Nggak dijual bisa. atapnya Nggak doang bisa. atau pintunya doang Itu ya. Fleksibel ternyata ya. Iya, kalau rumah kita mau cari pembelinya kan agak susah ya. Iya, di saat kayak gini Iya Nggak kan? liquid Apalagi ya. sekarang gitu kan, Iya. nggak liquid. Kalau saham kapan aja kita bisa jual. Iya. benar. Perbedaannya di situ Iya, berarti Bu ya. emas ya, kita banding lagi sama emas. Emas mungkin kita beli emas batangan gitu ya, emas batangan. Kita butuh tempat untuk nyimpen kan. Benar. Kita beli, taruh di rumah takut juga kan resiko. Akhirnya mungkin taruh di bank, Safety box sewa di bank lagi, gitu. iya kan. Kalau saham enggak. Karena saham kita tuh udah ada tempat penyimpanan tersendiri dan itu kan gratis ya. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin kita harus nyimpan di mana segala macam gitu. Sangat-sangat mudah sekali ternyata ya. Nah, itu Dan kenapa harus keuntungannya memilih nggak saham. kalah dengan kita investasi di emas atau di Properti properti. tadi. Iya. Baik, closing statementnya Pak Tovan, apa Oke. sih yang mau disampaikan Bursa Efek Indonesia untuk mengundang masyarakat supaya ayo dong ramai-ramai datang ke mallnya BEI ini? Ya, jadi Bursa Efek Indonesia Kanwil Kalimantan Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat kita terus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Kalimantan Barat ini luar biasa sekali tingkat minatnya. Sehingga kalau melihat data jumlah investor keseluruhan ya, investor kita kan juga bukan cuma saham ya, ada saham, reksadana, obligasi, itu jumlahnya sudah 60.000 ya, sedangkan untuk investor saham kita sudah mencapai 22.000 dan dinominasi oleh milenial. Nah, untuk itu kita ingin mengajak, yuk berbondong-bondong masyarakat Kalimantan Barat mulai belajar dan mengenal produk pasar modal. Secara khusus kita mulai mengenal dengan apa itu saham. Mulai search saja di Google apa itu saham ya. Karena Bursa Efek bersama OJK kita punya program kampanye Yuk Nabung Saham yang memastikan seluruh masyarakat di Kalimantan Barat memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mulai menabung saham. Karena menabung saham itu mudah. Demikian Mbak Dea, Mas Ivan. Terima kasih. Wah, keren. Keren pembahasan hari ini ya. Baik, jadi gitu ya Bang Evan ya, ternyata tak kenal maka tak sayang, harus kenalan dulu sama sahamnya. Siapa tahu kalau sudah sayang jadi susah lepas dari investasi saham. Betul Pak sekali. Tovan Febiola, terima kasih banyak. Bu Nurul Uyun sudah bergabung hari ini di Triponcast. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosan untuk datang lagi memberi informasi dengan Tribuners yang menyaksikan acara ini hari ini ya. Iya, siap. Nah, saya dan Bang Evan akan balik lagi setelah ini karena akan ada Giveaway buat kalian Tribuners yang menyaksikan live kali ini. betul, kita jeda dulu.
Ya, ini adalah paruh akhir dari Triponcast Tribun Pontianak Official Podcast Berbincang Inklusi Keuangan hari ini. Ini terakhir tapi pasti paling ditunggu-tunggu. Yes, yaitu giveaway. Siapa sih yang nggak suka dengan giveaway ya? Ayo, mana giveaway hunter? Karena ini sudah ada lucky draw yang sudah disiapkan untuk ada 10 orang yang 10 beruntung. orang. Yuk. Boleh kita mulai lucky draw-nya sekarang. Kita lihat pasti sudah tidak sabar. Apalagi yang dari tadi menyaksikan dari mulai jam 2 loh, menunggu 1 jam 60 menit ini pasti sudah berdebar-debar. Apa ya hadiahnya kira-kira? Ayo, siapa yang beruntung hari ini? Nah, dia sudah berputar. Oke, yang pertama adalah... Wah, siapa nih namanya nih? Psikiater. Yeay, berikutnya. Ada siapa lagi? Satu pemenang sudah kita dapatkan. Oke, kita akan putar. Oke. Ini roda keberuntungan nih berarti nih ya. Ini fortune wheel. Kita akan lihat siapa lagi yang beruntung. Yang beruntung kali ini adalah Ian Baskara. Selamat Ian Baskara. Berikutnya langsung masih ada 8 lagi berarti. Kalau akunnya belum disebut jangan kecewa, masih ada 8 lagi berikutnya. Yang belum dapat segera berdoa dari sekarang. Ayo. Oke, yang ketiga adalah Evari Hudia. Yes, selamat buat pemenang yang ketiga. Fahri Hudia, berikutnya kita akan lihat pemenang yang keempat ini masih banyak loh. Wah, seru Tribun ya. Tribuners seru nih, seru. Iya, karena ternyata selain dapat informasi bisa dapat hadiah juga Benar. kan. Sering-sering kayak gini nih pasti nanti insya Allah banyak penontonnya nih. Berarti dari hobi makan salah satu tipsnya itu, Bener. sering-sering giveaway. Bener. Oke, yang keempat. Siapa bang? Itu yang dapat. Nggak nampak bang. Mama Siva. Oke, next. Pokok kalian yang live langsung lihat ya. Mama Syifa, Kalau selamat. bisa langsung DM dia di situ tuh. Langsung ditagih Tribun. Pajak pemenang ditanggung siapa nih? Aman ya? Aman. Oh, pajak aman. Pajak pemenang aman, guys. Oke, selanjutnya pemenangnya adalah Adifa Tasya. Adifa Tasya. Selamat Adifa Tasya. Wah, Oh, jadi ternyata ini ada giveaway dan ini acaranya akan berlangsung setiap minggu. Berarti tiap minggu juga ada giveaway-nya dong ya. seru sekali. M Nurali 18. Selamat buat kakak. Yeay. Selamat Kakak Nurali. Berikutnya ada kakak-kakak siapa lagi? Yuk, siapa lagi? Oke. Oke, selanjutnya pemenangnya adalah Kak Rina M. Sianipar. Nah, Kak Rina silakan ditunggu, nanti akan dihubungi oleh Tribun Pontianak. Selain Yes. Kak Rina, apakah ada yang lain lagi? Ini diundi secara ini ya, real dan tidak ada setting-setting klub. Oh, Pemenangnya adalah Kak Roro Sima. Selamat. selamat Kakak Roro. Kita masih punya berapa pemenang lagi? Ada dua pemenang lagi. Oke, buat kalian semoga beruntung yang belum dapat ya. Kalian berdoa dalam hati dari sekarang. Menang, menang, menang. Pemenangnya adalah Oh, Trisna Nugraha Hanis. Wih, selamat buat Kak Trisna. nah berarti setelah Kak Trisna ini adalah pemenang terakhir. Pemenang terakhir. Yang ke-10. Yang ke-10, benar. Kita lihat ya. Dan pemenangnya adalah Jeng jeng. Jeng jeng. Oh, belum. Lioral K. Lioral K. Yes, benar. Selamat Oke, buat 10 selamat pemenang untuk yang semua sudah tadi terpilih ya. Dimenangkan secara acak ya. Kita tidak pernah melakukan setting-settingan apapun untuk giveaway kali ini. Semuanya kembali ke doa kalian masing-masing. Iya. Tergantung kuat-kuatan doa berarti Benar, ya. kekuatan Doanya doa. paling kuat,
itu yang menang. Selamat loh untuk para pemenang, dan jangan lupa minggu depan pada hari Kamis jam 2 sore sampai dengan jam 3 sore akan ada lagi Triponcast berbincang inklusi keuangan ini, tentunya dengan tema yang lain yang menarik dan juga dengan co-host yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih loh Bang Evan. Sama-sama Kak. Berarti ini 4 juta subscriber yang di Hobi Makan dibawa ke sini hari ini. Enggak juga sih. Selamat loh, mudah-mudahan setelah ini tambah sukses. Amin, makasih Kak. Tambah lancar channelnya dan tidak Amin. bosan-bosan datang ke sini lagi ya nanti ya. Siap Kak Dia, makasih banyak. Dan buat Tribuners yang lagi nonton, makasih banyak, kalian luar biasa. Asik. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Triponcast hari ini. Saya Dia Citra Rahmatika. Pamit, jangan lupa untuk saksikan Triponcast berbincang inklusi keuangan minggu depan di jam dan waktu yang sama, khusus selama bulan Oktober di bulan inklusi keuangan 2020. Selamat sore, sampai jumpa.